Halo, kita ketemu lagi dengan manusia merdeka, Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Said Didu, saya banyak sekali dapat kiriman video Anda, ini viral nih video Anda. Ini kelihatannya acaranya di Sumatera Barat ini ya. Anda bicara tentang apa ini warisan-warisan dari pemerintahan Jokowi ya. Itu dan salah satunya soal utang. Pasti itu kalau warisan itu pasti soal utang juga. Mari kita bahas soal warisan-warisan itu dan kemarin kita udah bicara soal apa yang harus dilakukan oleh Anies Baswedan jika dia nanti mewarisi kepemimpinan Jokowi. Gitu Bang Hasan. Ya. Nah, saya pikir istilahnya eh, jangan mewarisi lah pemerintahan Jokowi adalah mengambil alih Oh, mengambil pemerintahan. alih. Ya kalau warisi seolah-olah diberikan gitu ya. Warisnya nanti diteruskan yang jelek-jelek. Ya. Nah, saya pikir warisan terberat yang ditinggalkan Jokowi adalah mewujudkan mobil SMK. Ini sih satir, ini sarkasme, ini bukan bukan satir. Oke, lanjut. Tapi nggak apa-apa. Tapi saya serius ya soal ini. Ya, Mobil nasional itu harusnya jadi program yang serius loh buat kita. Itu bukan iya. Jadi saya sekedar pikir memperlukan. Ya. siapapun presidennya itu sangat berat mewujudkan warisan Jokowi untuk memproduksi mobil SMK demi memenuhi 6.000 mobil yang sudah dipesan orang yang di 2012 sudah 11 tahun orang memesan mobil SMK tapi belum dikirim-kirim. Itu saya pikir yang paling berat. Uh, saya mencatat Mas Hersu, saya ingat persis terinspirasi oleh apa namanya Cak Nun Najib uh, yang menyatakan istilah Fir'aun gitu kan. Hati-hati nih, hati-hati ya. Nah, Lengkapnya kalau Al-Quran kan ada Fir'aun, terus kemudian ada Haman dan ada Korun. Nah itu kan ya, itu ya tiga-tiganya ya. Oke. ya saya terinspirasi itu. Kalau tak saat itu berarti ada permasalahan besar yang ditinggalkan, yang harus diperbaiki oleh kehancuran yang dibikin oleh uh, Fir'aun, sehingga diturunkan Nabi Musa untuk memperbaiki itu dengan 10 perintah Allah, 10 commandment. Ya. Nah, saya ingin mencoba kira-kira 10 warisan, ada berapa warisan yang harus diselesaikan? Banyak, tapi saya lihat yang harus diselesaikan itu ada 10 yang penting sekali yang harus diselesaikan kalau negara ini mau diselamatkan. Pertama adalah utang negara yang membengkak terus-menerus. Itu harus diselesaikan. Itu warisan pertama. Warisan kedua, kekuasaan oligarki. Jadi ini adalah oligarki sangat berkuasa sehingga kedaulatan sehingga harus dikembalikan kekuasaan itu kepada kedaulatan rakyat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini sudah terang-terangan terjadi di mana-mana dan menjadi hal biasa saja. Adalah sangat biasa seorang bupati setelah selesai meminta istrinya, istrinya muncul lagi, setelah itu istri kedua, setelah itu anak tertua. Sangat terang bahwa tidak ada yang malu-malu lagi, anaknya muncul anak sangat muda menjadi sangat kaya raya. Bayangkan ada anak yang baru 20 tahun. 20 tahun kan berarti baru punya rekening buat bank selama 3 tahun, 2 tahun. 3 tahun, sejak 17 tahun kan baru punya rekening. Sudah punya kekayaan puluhan triliun. Dari mana dia dapat? Ya kan? Itu nah, tidak terlihat sekali bahwa anak-anak pejabat, anak-anak orang kaya itu menjadi anggota DPR di mana-mana dengan kekuatannya. Jadi saya pikir kolusi nepotisme sudah harus itu warisan yang harus warisan berat. Kemudian yang keempat adalah berbagai infrastruktur yang mangkrak dan tidak layak dan tidak layak. Itu banyak sekali akan menjadi beban ke depan. Yang kelima adalah hancurnya kohesivitas sosial. Kohesivitas sosial ini kebersamaan semua orang kalau tidak menjilat maka didukung dicap oleh kadrun, radikal, teroris, dan yang mencap itu adalah disuarakan dari istana yang memaki siapapun yang tidak menjilat dengan istilah-istilah macam-macam. Nah, kemudian
Keenam adalah ketidakadilan. Ketidakadilan ini sangat nyata terlihat, yang kecil, mulai kecil-kecil saja, bagaimana mahasiswa di Cianjur ditabrak mobil oleh selingkuhan polisi dan sangat sulit dibuka. Kemudian seorang pensiunan polisi menabrak mahasiswa UI juga. Kemudian tersangkanya meninggal yang tabrak yang menjadi tersangka. Nah, banyak sekali ketidakadilan yang muncul sekarang, itu yang di bawah. Kalau yang di atas lebih banyak lagi ketidakadilan yang kita lihat, bagaimana orang menipu 100 triliun lebih, tapi dibebaskan oleh kasus KSP itu, dibebaskan oleh hukum. Itu ketidakadilan sangat-sangat nyata ya, terjadi. Kemudian yang ketujuh adalah bagaimana kemiskinan. Kemiskinan ini sangat parah. Nah, data menunjukkan bahwa orang miskin makin miskin, orang kaya memang makin kaya. Yang ke-8 adalah ketimpangan. Ketimpangan ini sangat nyata, Mas Heru, sangat nyata kelihatan. Dan itu semakin hari semakin terlihat. Dan kan hanya orang-orang yang berkuasa, yang dekat kekuasaan, yang bisa cepat. Kalau dulu begini, jalur untuk maju itu kan ada dua, ekonomi, kekuasaan, dan politik. Sekarang itu menyatu semua, satu jalur. Jadi betapa orang-orang kita, orang-orang yang hebat berpikir, teman-teman hebat berpikir, tersingkir hanya karena tidak punya uang. Itu juga warisan ke-8. Yang ke-9 adalah penjualan sumber daya alam, bukan penjualan, pelepasan sumber daya alam yang diobral. Nah, pelepasan sumber daya alam yang diobral sedemikian rupa, kita masih ingat bahwa ya udahlah, di tambang sangat jelas, kemudian di perkebunan itu ada perusahaan keluarga yang menguasai kebun sawit lebih 1 juta hektar, dan total lahan dikuasai 5 juta hektar. Dan kita yang paling parah, Mas Hersu, daerah-daerah kota itu pengusaha real estate sudah hampir menguasai, beberapa pengusaha real estate hampir menguasai 70-80% perumahan yang ada di sekitar kota-kota besar. IKN kita tahu itu jelas akan dikuasai. Yang ke-10 yang terakhir adalah hancurnya sistem bernegara. Hancurnya sistem bernegara ini karena lembaga negara itu sudah berubah menjadi lembaga kekuasaan. Lembaga kekuasaan dengan nir etika. Etika sudah tidak ada sama sekali. Itulah saya pikir, Mas, 10 warisan yang memerlukan penyelesaian oleh rezim berikutnya apabila negara ini masih mau diselamatkan. Itu, Mas. Jadi sebenarnya siapapun yang mewarisi ini ya, bukan mewarisi lah, yang melanjutkan kepemimpinan di Indonesia ini berat sekali ya, Bang Said itu ya. Dan itu perlu effort yang luar biasa ya. Saya sih bermimpi begini, Mas. Mungkin butuh hanya sekitar 30 orang yang betul-betul tim pekerja inti, yang tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun untuk sementara. Untuk mengambil keputusan-keputusan sangat mendasar. 3 bulan rezim pertama, orang ini harus diisolasi, tidak boleh mendengarkan apapun, tapi dia sudah punya kompetensi, punya pengetahuan yang cukup, punya apa yang cukup untuk mengambil keputusan di dalam ruangan yang terisolasi, sehingga tidak bisa dihubungi oleh siapapun. Dan orang ini menurut saya, saran saya, karena ini ada perubahan drastis, maka keluarganya juga dilindungi untuk sementara, untuk mengambil keputusan drastis untuk memperbaiki negeri. Itu nggak ada cara lain kecuali dengan cara itu. Karena ini sekarang mereka menguasai betul semua lini kekuasaan, termasuk hukum. Nah, kita tidak tahu, dan bisa dengan berbagai cara dilakukan untuk mengamankan kenikmatan yang sedang dinikmati sekarang. Ya, oke. Waduh, ini jadi benar-benar diisolasi. Tetapi mereka ini siapa gitu yang Anda bayangkan? Tentu tidak ngomong orang spesifik, tapi lebih pada kriteria ya kita ya. Saya begini, Mas. Saya katakan, saya lama sekali di birokrasi dan banyak sekali orang baik. Nah, sekarang banyak sekali mengkontak saya, Pak, kami begini. Sebelum begini, saya paham kalian punya idealisme yang sama, tapi demi selamatnya dapur Anda diam. Itu saya maklumi aja. Banyak juga orang di dalam pemerintahan sekarang, ngobrol-ngobrol sama saya, sebenarnya udah, tolong bantulah selamatkan negeri ini. Karena mereka, nah,
tapi orang-orang seperti ini masih gampang digoda. Ada juga orang-orang yang menurut saya masih banyak orang baik lah. Saya nggak menyatakan 30 orang aja, nggak usah banyak Pak. 30 orang dan ditempatkan di posisi-posisi yang mengambil keputusan, itu saya pikir oke, nggak perlu terlalu banyak. Dan yang lain, orang Indonesia kan begini, Mas. Orang Indonesia tuh kalau diajak baik akan baik, tapi diajak ini ya nerimonya itu yang paling gitu. Tapi intinya Anda sendiri optimis masih bisa berubah ya, negara ini masih bisa menjadi lebih baik ya. Kalau perubahannya setengah-setengah, Ya. itu akan kembali lagi seperti 98 dan dikooptasi oleh oligarki. Kalau Ya. setengah-setengah. Nah, Nah, itulah saya bilang tadi, yang paling utama itu adalah mengembalikan kedaulatan rakyat. Itu paling utama. Itu ya. paling utama. Itu tadi agenda yang 10 agenda, 10 warisan tersebut. Itu betul-betul harus dipreteli oleh tim. Bagaimana itu kan warisan, bagaimana menyelesaikan tentang utang, bagaimana menyelesaikan tentang KKN dengan regulasi-regulasi yang ketat gitu. Yang ketat itu bisa, itu insya Allah bisa. Nah, jadi menurut saya 3 bulan pertama itu mengatur regulasi yang sangat ketat untuk menghindari berlanjutnya 10 warisan tersebut. Yes. Oke, baik. Terima kasih Bang Said Didu. Ini mudah-mudahan saja memang harapan semua orang negara ini harus Ya, berubah dan kita harus jadi berani melakukan perubahan itu ya. bayang oleh saya 10 masalah itu dibikin matriks, solusinya apa, Hmm. siapa PIC-nya, Hmm. rencana aksinya apa. Oke. Dan itu di meja presiden. Hmm. Dan presiden mengecek tiap hari ini seperti apa dalam waktu sebulan. Itu Ya. bisa. Oke. Baik. Terima kasih Bang Oke. Said. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.